Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ibu Eka Dwi Anggraini. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar matematika kelas 12 dengan materi kaidah pencacahan dari aturan penjumlahan dan aturan perkalian. Kaidah pencacahan. Ada yang tahu apa itu kaidah pencacahan? Oke, tidak ada ya. Baik, Ibu akan menjelaskan apa itu kaidah pencacahan. Kaidah pencacahan atau aturan pencacahan adalah dasar dari perhitungan peluang. Dengan menguasai aturan pencacahan, kita dapat menentukan banyaknya kemungkinan pengaturan unsur atau objek dalam suatu percobaan. Ada dua macam aturan pencacahan, yaitu yang pertama aturan penjumlahan dan yang kedua aturan perkalian. Kita akan membahas aturan yang pertama, yaitu aturan penjumlahan. Jika K1 cara melakukan kegiatan 1, K2 cara melakukan kegiatan 2, dan seterusnya, dan Kn cara melakukan kegiatan N, serta semua kegiatan tersebut saling lepas, maka ada K1 ditambah K2 ditambah seterusnya ditambah Kn cara melakukan tepat satu kegiatan tersebut. Aturan penjumlahan biasanya digunakan untuk beberapa kejadian yang tidak mungkin terjadi secara bersamaan atau berupa pilihan. Nah, makanya disebut dengan kegiatan saling lepas. Aturan penjumlahan juga biasanya menggunakan kata penghubung atau. Agar kalian lebih jelas mengenai aturan penjumlahan, maka simak dua contoh berikut ini. Untuk contoh yang pertama, Raka membeli sebuah mobil di sebuah showroom yang menyediakan 3 jenis mobil sedan, 4 jenis SUV, dan 5 mobil MPV. Berapa banyak pilihan Raka untuk membeli mobil? Nah, di sini kan sudah disebutkan bahwa Raka hanya ingin membeli sebuah mobil. Nah, sehingga tidak mungkin Raka memilih semuanya. Nah, di sini bisa menggunakan aturan penjumlahan, yaitu 3 ditambah 4 ditambah 5 sama dengan 12 pilihan Raka untuk membeli mobil. Nah, kemudian untuk contoh yang kedua, Nafisa hendak mendengarkan lagu yang terdiri dari 6 lagu dangdut, 10 lagu pop, dan 5 lagu rock. Berapa banyak cara Nafisa memilih lagu yang akan didengar? Sama seperti contoh yang pertama, Nafisa tidak mungkin kan mendengarkan semua lagu itu secara bersamaan. Nah, di sini cara menyelesaikannya itu juga bisa menggunakan aturan penjumlahan. 6 ditambah 10 ditambah 5 sama dengan 21 cara Nafisa memilih lagu yang akan didengarkan. Kemudian aturan yang kedua yaitu aturan perkalian. Jika K1 cara melakukan kegiatan 1, K2 cara melakukan kegiatan 2, dan seterusnya, dan Kn cara melakukan kegiatan N, serta semua kegiatan tersebut tidak saling lepas, maka keseluruhan kejadian dapat terjadi dengan K1 dikali K2 dikali seterusnya dikali Kn cara. Aturan perkalian tidak hanya bisa diselesaikan menggunakan aturan perkalian saja, tetapi juga bisa diselesaikan menggunakan diagram pohon. Aturan perkalian biasanya digunakan untuk beberapa kejadian yang sekaligus terjadi, berbeda dengan aturan penjumlahan yang tidak bisa terjadi secara bersamaan. Aturan perkalian biasanya juga menggunakan kata hubung dan. Nah, untuk lebih memahami aturan perkalian, kalian bisa simak contoh berikut. Contoh 1. Seorang mahasiswa diminta memilih satu mata kuliah dari 5 mata kuliah pilihan yaitu A, B, C, D, dan E. Mahasiswa tersebut juga dapat memilih satu jadwal dari 3 jadwal yang telah disediakan yaitu Senin, S, Rabu, R, atau Jumat, J. Berapa banyak pemilihan yang dapat diambil oleh mahasiswa tersebut? Nah, penyelesaiannya itu percobaan pertama kan menghasilkan 5 kemungkinan. N5 yaitu A, B, C, D, dan E. Kemudian untuk percobaan kedua itu menghasilkan 3 kemungkinan. N3 yaitu S, R, J. Dengan menggunakan tabel silang diperoleh ini untuk mata kuliahnya dan ini untuk jadwalnya. Nah, berarti bisa kita pasangkan AS, AR, AJ, BS, BR, BJ, CS, CR, CJ, DS, DR, DJ, ES, ER, EJ.
Nah, jadi banyak cara memilihnya adalah 15 cara karena ada 5 dikali dengan 3. Nah, cara tersebut bisa kita sederhanakan atau dapat kita tulis sebagai bentuk berikut ini. Nah, artinya 5 dikali 3 sama dengan 15 cara. Kemudian ini untuk contoh yang kedua. Nah, Riko memiliki 3 baju dan 2 celana. Berapa banyak cara Riko memasangkan baju dan celana yang dimilikinya? Nah, untuk penyelesaiannya itu, kita misalkan terlebih dahulu. Ini kan ada 3 baju dan 2 celana, maka 3 baju itu kita misalkan dengan B1, B2, dan B3. Untuk 2 celana, C1 dan C2. Jadi, untuk baju yang pertama itu kita bisa pasangkan dengan C1 dan C2, sehingga kita peroleh B1, C1, B1, C2. Kemudian, baju yang kedua juga kita pasangkan dengan celana 1 dan celana 2, sehingga diperoleh B2, C1, B2, C2. Nah, baju yang ketiga juga kita pasangkan dengan celana 1 dan celana 2, sehingga diperoleh B3, C1, B3, C2. Jadi ada 6 cara memasangkan baju dan celana yang Riko miliki ini, atau bisa kita gunakan perkalian langsung. 3 dikali 2 sama dengan 6 cara. Kesimpulan. Nah, dari materi yang sudah dijelaskan tadi dapat disimpulkan bahwa aturan pencacahan atau kaidah pencacahan adalah dasar dari perhitungan peluang. Ada 2 macam aturan pencacahan, yaitu aturan penjumlahan dan aturan perkalian, di mana prinsip dari aturan penjumlahan adalah menjumlahkan banyaknya kemungkinan cara atau pilihan dari kejadian-kejadian yang tidak terjadi secara bersamaan, atau keseluruhan sama dengan jumlah dari bagian-bagiannya. Sedangkan untuk prinsip dari aturan perkalian itu adalah mengalihkan banyaknya kemungkinan cara atau pilihan dari setiap kejadian yang terjadi secara bersamaan. Nah, ini ada latihan 1 dan latihan 2 yang bisa kalian kerjakan agar kalian lebih memahami apa itu aturan penjumlahan dan juga aturan perkalian. Selamat mencoba, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.